Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hainani, asal Dasan Agung Mataram. Seorang guru pendidikan agama Islam di SDN 9 Mataram, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan batch 2 tahun 2023 LPTK UIN Mataram dengan nomor identitas 23011111097 dan nomor akun siaga 5271870026 akan mempraktikkan video pembelajaran pendidikan agama Islam bab 5 kelas 4 fase B dengan materi Kisah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, Senin, tanggal 26 November tahun 2023, bertempat di SDN 9 Mataram. Sebagai tanda bukti, saya tunjukkan kartu uji kinerja PPG. Selamat menyaksikan video praktik pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar materi kita yaitu bab 5 yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelumnya tanda-tanda balik, tanda-tanda balik baik itu balik perempuan ataupun laki-laki. Masih ingat tanda-tanda balik kemarin itu? Yang perempuan, coba Kinara satu apa? Ya, kulit berminyak dan itu jerawat. Kalau tanda-tanda yang laki, yang nomor satu apa? Sama. Ya, sama. Nah, bedanya apa? Yang perempuan? Ya, payudara membengkak, besar. Kalau yang laki apa? Tubuhnya apa? Ya, tubuhnya kumis dan jauh. Ya, alhamdulillah masih ingat. Nah, sekarang materi kita yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelumnya, supaya lebih barokah, apa yang kita terima ilmu hari ini supaya bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu. Giliran yang berdoanya
akan dipimpin oleh Kinara. Tolong Kinara pimpin temannya berdoa. Kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sudahkah anak-anak sarapan? Alhamdulillah. Adakah teman-temannya yang tidak hadir ini? Sudah semua. Sudah semua. Dan semoga yang tidak hadir atau yang lagi sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas dan bisa masuk kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bu Guru absen ya. Abizar Rahman, Ahmad Furqan, Ahmad Nofian, ada. Anissa, Baik Putri, Baik Siti Atika, Beril, Faras, Irfan Hilal, Muhammad Akhlak, Muhammad Farid. Alhamdulillah, sudah absen. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kita yaitu kisah hijrah alaihi wasallam. Tetapi sebelum kita lanjut ke masalah hijrah, mari kita nyanyi satu nusa satu bangsa. Boleh sama-sama 1, 2, 3 mulai. Satu satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Kita lanjut ke pelajaran kita yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Bab berapa? Bab 5. Nanti di situ 7 yang kita bahas saat ini dan selanjutnya nanti baru kita bahas minggu depan. Yang bisa menjawab pertanyaan Bu Guru, apa itu hijrah? Ya, dari apa itu hijrah? Karena kamu bisa pada artinya perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari muka pemerintah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy. Iya.
Hijrah artinya perpindahan. Ya, kalau secara umumnya perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Karena di Madinah Nabi Muhammad tidak diterima. Yang pertama juga orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad. Sehingga itulah sebabnya Nabi Muhammad ingin hijrah ke Madinah. Lanjut di situ. Yang kedua, sebab-sebab hijrah ke Madinah. Coba yang perempuan, apa sebab-sebab hijrah ke Madinah? Satu apa? Ya, turunnya perintah dari Allah. Yang kedua, tekanan daripada kaum kafir. Dan yang terakhir apa? Ya, jaminan keamanan dari Madinah. Alhamdulillah itu sudah bisa, sekalipun kita belum lanjut ya. Oleh kafir Quraisy. Nah, saat ini siapakah yang menggantikan Nabi Muhammad? Ali bin Abi Thalib. Dia yang menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Sudah laksana pemberani, rela berkorban demi Nabi Muhammad SAW sekalipun nyawa taruhannya. Nah, bagaimanakah kisahnya? Guru lanjut ke Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, jangan suka caci maki, bully, no saya teman, yes. ya. Sementara coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya, ma, Ya, jadi tolong diperhatikan videonya, karena nanti dari hasil video ini guru akan tanya, bahkan nanti akan menulis kisah apa, bagaimana perjalanan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Didatangi malaikat Jibril. Beliau diberitahu bahwa sudah saatnya bagi Rasulullah untuk berhijrah. Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur besok malam di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Yasrib. Pada siang hari berikutnya, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar sambil menutupi wajahnya. Sebuah kebiasaan yang jarang beliau lakukan saat berkunjung ke rumah sahabatnya tersebut. Rasulullah merasa terlalu berhati-hati sebelum menceritakan kepada Abu Bakar tentang kedatangan Jibril semalam. Wahai sahabatku, keluarkan orang-orang yang ada di kamar ini. Aku ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepadamu. Mereka semua keluargamu, wahai Rasul. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesungguhnya telah diizinkan bagiku untuk berhijrah. Apakah Anda ingin ditemani, wahai Rasul? Ya, aku ingin kau menemaniku hijrah ke Yasrib. Abu Bakar terharu mendengar permintaan Rasulullah. Sampai-sampai ia menangis karena amanah besar ini. Sejak jauh-jauh hari, Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta yang akan mereka gunakan untuk berhijrah ke Yasrib. 1 unta untuk dirinya dan 1 unta lagi untuk ditunggangi Rasulullah. Wahai Rasul, ambillah salah satu dari 2 unta Maaf ini. sahabatku, kali ini aku tidak akan menerima pemberianmu secara cuma-cuma. Apa kau belajar dari Mekah ke Yasrib adalah ibadah yang mulia? Maka aku ingin mengeluarkan semua yang aku miliki demi menempuh perjalanan ini. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menyusun strategi hijrah bersama, khususnya rencana untuk keluar dari Mekah malam ini. Selain Abu Bakar, Nabi Muhammad juga menemui Ali bin Abi Thalib. Beliau meminta doa kepada Ali. Setelah sebelumnya Rasulullah meminta Ali untuk tetap tinggal di Mekah sampai sekarang. Wahai Ali, sebelum engkau berhijrah ke Yasrib, aku minta agar engkau mengembalikan barang-barang titipan yang diamanahkan kaum Quraisy kepadaku. Insya Allah, aku akan menyelesaikan amanah tersebut untukmu, wahai Rasul. Terima kasih. Sebuah fenomena yang aneh ketika orang-orang Quraisy
Terlebih kaum musyrikin lebih memilih menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah daripada menitipkannya kepada orang lain. Hal ini dikarenakan Rasulullah memiliki sifat Namun jika kalian mengikuti ajarannya, maka kalian bisa menjadi raja bangsa Arab maupun Arab. Lalu setelah mati, kalian akan dibangkitkan dan dijanjikan surga bagi kalian. Namun, jika kalian tidak mau menjadi pengikutnya, Muhammad akan membunuh kalian. Lalu setelah mati, kalian akan dibangkitkan dan disiksa oleh api yang membakar tubuh kalian. Perkataan yang tidak masuk akal. Pada malam hari itu, para pemuda pilihan dari kabilah-kabilah mereka datang lebih awal dari perkiraan beliau. Para pemuda Quraisy berpencar di sekitar kediaman Rasulullah untuk mengawasi setiap pergerakan yang terjadi. Malam ini Muhammad akan mati di tangan kita. Jangan sampai dia lolos. Benar, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Rasulullah sempat merasa bimbang untuk memutuskan akan keluar atau tidak dari rumahnya ketika melihat segerombol kaum musyrikin yang telah berjaga di luar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan beliau untuk tetap keluar dari rumahnya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Akhirnya Rasulullah memberanikan diri untuk keluar dari rumahnya sambil membaca surat Yasin. Ketika melewati para pemuda Quraisy, beliau menaburkan segenggam tanah di atas kepala mereka satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaburkan pandangan mereka hingga tertidur pulas. Warna langit mulai berubah, pertanda waktu subuh sebentar lagi tiba. Seorang dari kaum musyrikin mendatangi sekelompok pemuda Quraisy yang sedang tertidur pulas di sekitar rumah Rasulullah. Apa yang sedang kalian tunggu? Hah? Sudah pagi? Bagaimana dengan Muhammad? Mengapa kita semua tertidur? Aku rasa Muhammad sudah pergi sejak tadi malam. Hah, apa ini kepalaku? Mana? Pasti Muhammad yang menaburkan tanah di atas kepala kalian hingga membuat kalian tertidur. Ayo kita periksa rumahnya sekarang. Para pemuda Quraisy bergegas mengecek ke dalam rumah Nabi Muhammad. Mereka masuk secara paksa ke dalam rumah hingga mendobrak pintu kamar beliau. Lihat di sana, Muhammad sedang tidur di balik selimutnya. Coba aku lihat. Kenapa bisa kau yang tidur di sini? Di mana Muhammad? Aku tidak tahu di mana Rasulullah. Sial. Ali bin Abi Thalib mengorbankan dirinya sebagai jebakan bagi kaum musyrikin. Di situasi yang menegangkan ini, Ali berusaha tenang. Ia telah menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha menghidupkan dan mematikan makhluknya. Dalam misi persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur. Selama 3 hari, Asma hingga Abu Bakar mengantarkan bekal untuk Rasulullah dan ayahnya. Sedangkan Abdullah bin Abu Bakar bertugas memata-matai kaum Quraisy. Ada juga Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar, yang bertugas memasok persediaan susu kambing dan menghapus jejak Abdullah. Sebelum ada orang yang melihat, sesuai rencana, Rasulullah dan Abu Bakar tidak langsung berhijrah, namun ia pun menyobek sebagian dari pakaiannya untuk menyumbat lubang tersebut. Ketika tinggal 2 lubang yang tersisa, Abu Bakar lantas menutup dengan kedua kakinya. Dari dalam gua, Abu Bakar memanggil Rasulullah. Wahai Rasul, masuklah. Rasulullah masuk ke. Semua itu dilakukan Abu Bakar atas rasa cinta dan kagum yang teramat besar kepada sosok pemimpin umat Islam sekaligus sahabat terbaik. Air mata Abu Bakar membasahi wajah Rasulullah hingga membuat beliau terbangun. Apa yang terjadi wahai sahabatku? Ya Rasul, sepertinya kakiku disengat hewan. Ketika itu juga bekas dan rasa sakitnya menghilang. Alhamdulillah, kakiku sudah tidak sakit lagi wahai Rasul.
Sementara itu, kaum musyrikin melampiaskan kekesalan mereka dengan memukul Ali bin Abi Thalib lalu menyeretnya ke Ka'bah. Mereka mendesak Ali agar mau mengatakan di mana posisi Rasulullah, namun Ali tetap diam. Manakala ancaman kaum musyrikin tidak berhasil terhadap Ali, mereka lantas mendatangi Asma yang berada di dalam rumah terpaksa membukakan pintu dengan tangan gemetar. Di mana ayahnya? Aku tidak tahu. Sekali lagi, aku tanya, di mana ayahnya? Di mana ayahku berada sekarang? Saking tidak dapat mengendalikan emosi, Abu Jahal menampar pipi Asma hingga anting-antingnya jatuh. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Salah seorang pemuda Quraisy merasa iba melihat perlakuan Abu Jahal kepada Asma yang seharusnya tidak dilakukan seorang pria kepada wanita. Sudahlah Abu Hakam, sepertinya dia benar-benar tidak. Menjelang siang hari, para pencari jejak utusan kaum musyrikin mulai menyusuri selatan, barat, dan timur Mekah. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya para pelacak jalan Aku menemukannya. Lihat kemari. Di mana? Di sini. Aku yakin bekas perubah ini adalah milik kaki Muhammad. Namun sepertinya dia tidak sendirian. Aku yakin bekas terubah yang satunya ini milik Abu Bakar. Ayo kita ikuti jejak langkah kaki ini. Pasti kita dapat menemukan mereka berdua. Tiba-tiba menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setelah para pencari jejak turun dari atas puncak bukit, sempat bingung bagaimana cara mengikat makanan dan minuman yang akan dibawanya. Namun tiba-tiba ia terpikir sebuah ide untuk membelah ikat pinggangnya menjadi dua bagian. Tentu bukan perjalanan yang mudah bagi seorang wanita menuju gua sur yang terjal. Berbekal keberanian dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asma sanggup melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagaimana kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang setiap kelompok ada kan di buku kasih ini, nanti ditulis di sini ya. Kira-kira dari hasil tontonan videonya tadi, ya, yang pertama anak-anak tuliskan guru bagaimana kisah perjalanan Nabi, dan yang kedua pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo tulisin guru. Pertama, bagaimana kisah perjalanan Nabi, dan yang kedua apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tapi sebelumnya mari kita nyanyi bagaimana saat Nabi Muhammad disambut waktu di Madinah oleh para pemuda, ya. Itu sholawatnya ya, sholawat badilu ya, 1, 2, 3 mulai.
Cari pasangannya. Sudah ketemu? Nah. Nih. Ayo baca Pak Im. Apa saja yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Sudah. Terus? Riwayat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum kafir Quraisy. Pindah dari keamanan dari penduduk Madinah. Ya. Terus selanjutnya yang warna merah. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Ya. Dalam urut besar bahasa Indonesia, hijrah artinya berpindah dari bersama sebagian mengikuti Nabi Muhammad ke Madinah untuk menyelamatkan dalam berbagai situasi karena kaum kafir Quraisy. Sekarang warna ungu. Lantaran menjadi keinginan kaum musyrik dapat mencelakainya dengan memasukkan sebab mereka melihat ada sarana terlambat di Indonesia yang ada sejak Ya, selanjutnya warna biru. Suara-suaranya. apa yang dilakukan oleh kaum musyrik itu untuk mencelakai Nabi Muhammad. Mereka pemuda yang tangguh dari belakang berencana membunuh Nabi Muhammad. Lanjut. Nah, terus dalam besar bahasa Indonesia ini artinya perpindahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy. Ya, ayo baca. Apa yang dilakukan oleh kaum musyrik Quraisy untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW? Mereka memilih pemuda-pemuda yang tangguh dari kaum musyrik berencana membunuh Nabi Muhammad SAW.
yang jawab? Yang mananya apa? Nomor 1 yang pilihan ganda ya. Nomor 1 jawabannya A. Nomor 2 C. Nomor 3 A. Nomor 4 A. Dan nomor 5 B. Sedangkan untuk isian nomor 6, perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Yang nomor 2, Rasulullah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Peristiwa baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka. Yang ke-8 jawabannya adalah Suraqah. Siapa orang yang menghalangi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Yang nomor 9, ada sarang laba-laba dan 2 ekor burung dara di lubang gua. Dan yang terakhir, akan tinggalkannya innallaha ma'ana. Janganlah bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, Ibu Guru berharap mudah-mudahan semua dijawab dengan baik dan benar. Nah, sekarang dilepas dulu kalau udah selesai. Ibu Guru lihat hasilnya memuaskan. Ada yang salah 1, yang paling banyak salahnya ada yang salah 2. Ibu Guru lihat. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dan pelajaran apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, di dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjadi orang yang pemberani, orang yang tangguh, orang yang rela berkorban. Yang kedua, kita harus saling tolong menolong dalam keadaan apapun. Kalau memang yang kita tolong itu adalah suatu hal yang benar, suatu hal yang baik. Dan kita harus berusaha
bully temannya, sedikit-sedikit dibully. Nah itu juga bully itu adalah kita mencontoh bagaimana sikap kafir Quraisy. Kalau kita tidak mau dikatakan orang yang suka membuli, maka kita harus bersikap seperti bagaimana sikap daripada Ali bin Abi Thalib yang berusaha sekuat tenaga dengan keberanian yang tinggi, rela berkorban demi menjaga Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan perjalanan Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Yang sekarang apa itu hijrah dan apa sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan mudah-mudahan nanti anak-anak semua sudah kita bisa ketemu lagi dengan pelajaran yang sama, cuma tujuan pembelajaran yang beda. Nah untuk itu, untuk lebih barokahnya sebelum kita akhiri, coba kita nyanyi sekali aja bagaimana sambutan Nabi Muhammad. Supaya ilmu kita mendapatkan keberkahan dan keberkahan. Tadi sudah dipimpin oleh Kinara, sekarang penutupannya dipimpin oleh Wahid. Ayo Pak. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bercanda lah.